Bab 1011 merumuskan rencana. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 1011 merumuskan rencana. Setelah pameran Connor, dia membiarkan Leroy menanyakan pertanyaan apapun yang dia miliki tentang seni panahan Death Striker. S benar-benar memiliki beberapa pertanyaan tentang panah jelajah karena konsep menanamkan perintah dalam ki cukup baru baginya, dan itu juga sangat membantu baginya secara keseluruhan. Connor menjawab dengan kemampuan terbaiknya, dan dia bahkan lebih menghargai Leroy karena wawasan dan persepsinya. Setelah 1 jam, Connor akhirnya pergi dengan puas sebelum memberikan Leroy beberapa instruksi dan juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan memeriksanya lagi dalam seminggu. S akhirnya sendirian, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menemukan Eva atau menggali gunung petir. Dia dengan cepat mulai membaca gulungan giok seni panahan Death Striker yang ditinggalkan Connor untuknya dan mengkonsolidasikan pengetahuan dan wawasan baru yang baru saja dia terima lebih jauh, novelbn.com. Dengan bakat dan kecakapan S saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai inti dari level pertama, penanda panah. Konsep ini seperti tanda pencuri miliknya, tetapi tidak seperti kemampuan bawaannya, ini jauh lebih rumit dan, yang lebih penting, dijelaskan dengan baik. Bahkan, hal itu membantunya untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuannya sendiri, dan S mulai menggabungkan panahan dengan sifat dan keterampilan uniknya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa panahan cocok untuknya seperti ilmu pedang, dan itu bahkan lebih cocok untuk jalan pencurinya. Beginilah cara dia mulai menapaki jalan seorang pemanah pencuri. Dalam beberapa jam, S sudah mencapai tingkat penguasaan Mind Draw, busur sebagai anggota badan sama seperti konsep pedang sebagai anggota badan, yang telah dipelajarinya sejak lama. Orang bisa mengatakan dia sudah memiliki dasar untuk mempelajari senjata ini dengan setengah usaha. Jika Connor tahu ini, tidak seorang pun tahu apakah lelaki tua itu akan memiliki wajah untuk dipamerkan lagi. Pada malam hari, di lapangan pelatihan, garis-garis cahaya dengan cepat melesat di udara terus-menerus, dan sumbernya tentu saja S. S mulai merumuskan rencana untuk mempelajari teknik kultivasi rahasia pedang pembelah surga. Dia belum pernah bersentuhan dengan teknik kultivasi rahasia sebelumnya. Namun prinsipnya sama dengan keterampilan atau seni rahasia, seseorang harus menguasai beberapa kemampuan terlebih dahulu sebelum dapat mulai mempelajarinya. Lebih jauh lagi, teknik kultivasi rahasia ini adalah teknik kultivasi senjata murni yang termasuk dalam sistem kultivasi senjata, yang bahkan tidak ada di Mortal Sky Heaven. Itulah sebabnya S bingung dan tidak tahu bagaimana memulai teknik kultivasi pedang misterius yang diperolehnya dari misi pencuri surga. Itu seperti memiliki gunung emas tetapi tidak memiliki peralatan yang tepat untuk menggalinya. Jadi, dia dengan bingung menyerah sampai dia mendapatkan beberapa petunjuk. Sekarang setelah dia akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk, dia tidak akan melewatkannya karena hanya ranah pedang pertama yang mengharuskannya memiliki seorang kultivator ranah ke-8. Dia tidak dapat membayangkan kehebatan seperti apa yang akan dihasilkannya. Meskipun dia memiliki jurus pedang pencuri abadi, jurus itu masih dalam tahap awal penyelesaian, dan untuk menyelesaikannya, S diharuskan memahami hukum pedang yang sebenarnya, dan hanya dengan begitu dia dapat benar-benar menyebut jurus pedang pencuri abadi lengkap dan tak tertandingi. Setelah mengambil keputusan, S segera memasuki halamannya, yang cukup mewah dan dipenuhi dengan kerang sekuler, dan ada ruang kultivasi tingkat tertinggi yang dibangun di sini yang beroperasi pada batu ki kelas 8 atau kristal jiwa. Itu dapat disesuaikan tergantung pada jalur kultivator. Connor telah memberinya 5.000 kristal jiwa kelas 8 rendah, yang benar-benar banyak, mengingat seseorang bahkan tidak dapat membelinya dengan uang atau koneksi. Batu ki dan kristal jiwa ini semuanya dikontrol ketat oleh klan kekaisaran, dan hanya anggota mereka yang setia dan sangat berharga yang dapat menikmatinya. Namun bagi S, yang memiliki miliaran, itu bukan apa-apa. Namun, itu tidak berarti dia tidak menginginkan lebih karena dia masih membutuhkan lebih banyak lagi untuk mencapai tahap ke-9 dari puncak alam ke-8. Jadi, jika dia juga dapat mengambil harta karun sekolah kekaisaran, dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Mengenai mengubah klan kekaisaran, dia telah melakukannya, dan tidak ada alasan untuk bersembunyi selama dia tidak mengungkap identitas aslinya sebagai pencuri surga. Namun sebelum dia memulai penaklukan ini, dia masih perlu menemukan lokasi kuil. Jadi, untuk memulai rencananya,
dia perlu menemukan istrinya terlebih dahulu, yang dapat membantunya sedikit, dan dia juga berjanji padanya bahwa dia akan menemukannya terlebih dahulu ketika dia siap untuk menyerang klan kekaisaran. Jadi, setelah menyiapkan formasi ilusi di ruang kultivasi, Es menyelinap keluar dari halaman gunung dan menuju siluet menara besar di tengah sekolah kekaisaran. Menara utama bab 1012 menyusup ke menara utama. Di tengah malam tanpa bulan, sosok Es yang tak terlihat melintasi bermil-mil dan dengan hati-hati berjalan menuju menara utama, yang merupakan bangunan terbesar dan termegah di sekolah kekaisaran. Ia dapat melihat dari semua jalan hingga ke pintu masuk. Namun, orang lain dapat melihatnya. Ini tidak berarti siapapun dapat mendekatinya karena ada lapisan pembatasan di jalan, dan pada titik tertentu, ada zona terlarang, dan siapapun yang berani memasuki area ini tanpa izin akan menderita. Menara utama adalah simbol sekolah kekaisaran Skyheart, dan semua guru kekaisaran, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah tinggal di sana, jadi semua orang berhati-hati untuk tidak melewati batas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, selain pusat kekuatan teratas sekolah, keturunan langsung klan kekaisaran diizinkan masuk ke menara utama sehingga mereka dapat belajar secara pribadi dari para guru kekaisaran dan tidak berhubungan dengan bangsawan sembarangan, diperbarui dari novel Bin C. Om. Menurut tradisi, hanya penerus kepala sekolah atau muridnya yang dapat memasuki menara utama dan tinggal di sana. Bahkan keluarga kekaisaran tidak dapat memasuki tanah suci ini untuk guru dengan sembarangan. Namun, untuk beberapa alasan, aturan ini mulai berubah sejak diangkatnya wakil kepala sekolah Jenna Skylar. Namun, masalah ini hanya diketahui oleh guru kekaisaran atau beberapa tokoh tingkat tinggi kekaisaran, dan tidak ada yang berani membahasnya dengan orang lain karena ini bukan masalah yang dapat dilibatkan sembarang orang. Menggunakan lintasan senja, tanpa hambatan, Es melintasi jarak antara menara utama, dan dengan peta takdir yang hidup, ia sepenuhnya menghindari semua jebakan fisik yang tersembunyi di sekitar menara. Menara utama memiliki radius sekitar 5 mil dan berbentuk seperti segi enam, dan tingginya lebih dari 5.000 meter. Pada malam hari, menara itu secara ajaib berkelap-kelip dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam ruang dinding luar menara. Hanya ada satu pintu masuk ke menara utama, yang terletak tepat di depan jalan setapak yang mengarah ke menara utama, dan ada gerbang lengkung merah setinggi 100 meter, dan ada ukiran raksasa di gerbang itu. Dengan galaksi pengetahuan, Es tidak perlu khawatir akan membebani lautan. Pengetahuannya, ia dapat membawa pengetahuan yang jumlahnya hampir tak terbatas ke galaksi pengetahuan dan menjadikannya miliknya sendiri. Inilah manfaat sebenarnya dari sifat ilahi galaksi pengetahuan milik Avatar of Twilight. Jika avatarnya tidak masih dalam tahap pemulihan dari kekuatan aneh itu, Es bahkan tidak perlu datang ke sini. Dalam beberapa menit, Es menjelajahi bintang-bintang pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya, dan ia terkejut melihat bahwa semua informasi di dalamnya penting dan dapat dianggap sebagai pengetahuan tersembunyi yang sebenarnya yang tidak diketahui publik. Ini benar-benar perpustakaan terlarang. Es segera mulai mencari kemampuan mistik yang berhubungan dengan hukum pedang. Tak lama kemudian, ia segera menemukan beberapa informasi tentang kemampuan mistik yang berhubungan dengan hukum pedang. Informasinya cukup terbatas karena dalam sejarah benua hati langit tidak ada banyak kultivator pedang. Sebaliknya, anehnya setiap kultivator yang pernah membangkitkan niat pedang telah meninggal secara misterius atau menghilang. Ini adalah bagian teraneh tentang kultivator pedang, dan karena itu, tidak banyak yang berani berkultivasi dalam hukum pedang lagi. Informasi terbanyak tentang niat senjata yang tercatat dalam buku-buku ini adalah tentang hukum tombak, yang merupakan ciri khas klan raksasa Skylar. Tetap saja, itu tidak menjadi masalah bagi Es karena ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, matanya berbinar karena kegembiraan. Hanya ada satu kemampuan mistik yang pernah disaksikan dan tercatat dalam sejarah kekaisaran Fana Hati Langit, hati pedang. Kemampuan mistik yang memungkinkan seorang kultivator pedang mengendalikan pedang apapun hanya dengan pikiran sederhana tanpa ki apapun, dan setiap pedang harus tunduk pada hati pedang. Setelah Es memastikan Sword Heart, ia mencari informasi apapun tentang bagaimana seseorang dapat memperolehnya atau petunjuk apapun. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak ada informasi apapun tentang itu semua, dan yang ada hanyalah informasi tentang konsep samar tentang kemampuan Sword Heart. Namun, tidak semua harapan hilang, ia memiliki semua pengetahuan yang dikumpulkan sekolah kekaisaran selama ribuan tahun, jadi ia harus mempelajari semuanya dengan sabar, dan siapa tahu,
ia mungkin menemukan sesuatu. Namun, sekarang setelah ia mengetahui bahwa Sword Heart adalah kemampuan mistik jalur pedang, S memutuskan untuk menggunakan salah satu pil wawasan untuk merenungkan hukum pedang yang ia pahami hingga hari ini dan juga Sky Sword Manual, seni hukum tertinggi yang ia miliki kecuali Heaven Splitting Sword. Sekarang setelah S memikirkannya, Sky Sword diciptakan oleh seorang Sword Emperor bernama Executioner Sky Sword, dan S tidak percaya bahwa seseorang yang menyebut dirinya Sword Emperor tidak akan mengetahui tentang kemampuan mistik tersebut. Sebenarnya, Sky Sword Jade Scroll adalah sebuah token untuk memasuki alam rahasia tempat warisan sejati dari Executioner Sky Sword disembunyikan, dan keterampilan hukum Sky Sword yang terukir dalam gulungan giok itu hanyalah sebagian kecil dari warisan sejati Executioner Sky Sword. S telah menggabungkan Sky Sword Core Creation dan Sky Sword Manifestation ke dalam fondasi Eternal Thief Sword Style miliknya. Faktanya, itu adalah fondasi inti pedangnya. Namun terlepas dari pencapaiannya, dia masih belum bisa memahami Sky Sword Crown, alam terakhir Sky Sword. Sebelumnya, dia pikir dia hanya butuh waktu untuk memahaminya. Namun, setelah mempelajari tentang kemampuan mistik, dia yakin bahwa kurangnya pemahaman ini karena dia masih belum cukup layak untuk memahaminya. Itulah sebabnya dia sekarang berencana untuk menggunakan pil wawasan yang berharga pada pedang langit yang sebelumnya dia pikir akan sia-sia. Setelah sedikit tercerahkan, S bergegas ke lantai 3, dan kali ini, dia muncul lagi di perpustakaan luas lainnya, yang membuatnya tercengang, diperbarui dari novel Bin, C. Om. Meskipun perpustakaan ini tidak semegah perpustakaan di bawah, ada lebih sedikit buku dan lebih banyak gulungan giok yang disimpan di sini di bawah lapisan perlindungan formasi. Tetapi bagaimana mereka bisa menghentikan indera surgawi S? S langsung menyalin semua pengetahuan itu lagi, dan setelah membaca sekilas sebagian, matanya menjadi cerah karena sebagian besar pengetahuan yang disimpan di sini adalah tentang profesi Sky Heart Lines, seperti perajin rune, alkimia, memasak spiritual, dan semacamnya. Eva meringkuk dalam pelukannya sebelum menatapnya dengan licik. Aku sudah tahu saat kau memasuki ibu kota, apakah kau pikir hanya kau yang bisa merasakanku? Tetap saja, kau datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku hanya merindukan istriku yang cantik, jadi bagaimana mungkin aku bisa menolaknya? Kata S dengan tenang. Cek, dasar licik. Eva tersenyum manis, meskipun dia masih mengenakan penyamaran Evie. S dapat melihatnya dengan jelas karena hubungan mereka yang unik. Melepaskan diri dari pelukan S, dia memegang tangannya dan menyeretnya ke ruang kultivasi sebelum mengaktifkan semua formasi dan bahkan menyiapkan formasinya sendiri hanya untuk lebih berhati-hati. Karena kamu di sini, aku kira kamu sudah siap. Dia bertanya langsung dengan sedikit kegembiraan di matanya, dia jelas menantikan ini. Belum, aku masih belum tahu lokasi kuilnya. Itu sebabnya aku di sini. Kudengar kamu sekarang adalah orang paling berbakat di Sky Heart Mortal Empire dan murid kepala sekolah. S menyeringai karena dia merasa bangga pada Eva. Eva tersenyum puas, tentu saja, aku hanya tidak bisa tidak menempatkan para idiot kekaisaran yang sombong itu pada tempatnya. Selain itu, aku ingin menarik perhatian mereka untuk mengakses istana kekaisaran dan rahasianya. Kupikir itu akan membantumu, dan aku tidak salah. S merasa senang karena dia tahu Eva telah mengambil risiko untuknya saat dia mencari harta karun. Sebelumnya, katakan padaku, apakah kau malaikat jahat mulia? Dan bagaimana kau bisa mendapatkan nama samaran aneh ini? S bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia mengatakan nama samaran itu, If merasa nada bicara S tidak tepat dan menyipitkan matanya dengan berbahaya. Memang, itu aku. Mengenai malaikat jahat mulia, itu adalah singkatan dari namaku Eva. Kupikir kau akan langsung mengerti, tetapi ternyata kau tidak hanya tidak mengerti, tetapi kau juga tidak menyukainya, ya. Dia tiba-tiba tersenyum, yang sama sekali bukan senyuman, dan suhu tiba-tiba turun. Ekspresi S berubah saat keringat muncul di dahinya, melihat senyum dingin Eva, sial, itu jebakan. Bab 1014 Flagi. Setelah gagal menyadari dan menghargai inovasi Eva, S tahu dia dalam masalah besar. Dia segera tersenyum menyanjung dan berkata, "Oh, aku baru saja memikirkan itu, sungguh luar biasa. Kau benar-benar membuatku terpisah jauh dalam nama pencuri, aku tiba-tiba merasa malu." "Oh, benarkah?" Eva tersenyum tipis, jelas tidak mempercayainya. "Ahem, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan pikiran inovatifmu?
Es terbatuk dengan ekspresi yang benar dan segera mencoba mengubah topik pembicaraan. Ku dengar kau pernah ke istana kekaisaran dan hampir bertunangan dengan pangeran kedua yang idiot itu. Hehe, sesuatu seperti ini memang terjadi. Eva tersenyum misterius. Si idiot itu benar-benar tidak tahu batasnya, bukan? Es mencibir dingin. Setelah dia gagal mendapatkan tunangan saudaranya, dia segera mengarahkan pandangannya pada Evie, yang bahkan lebih berbakat daripada Rihanna. Ini semua tentang politik dan tahta dalam keluarga kekaisaran. Mata Eva berbinar saat merasakan sesuatu, sepertinya kau punya urusan pribadi dengan keluarga kekaisaran. Apa yang terjadi? Semangat bergosipnya langsung bangkit. Petugas keamanan Es menghela napas lega saat merasakan bahaya telah berlalu dan segera mulai menceritakan apa yang telah dilakukannya setelah berpisah dengannya. Saat Eva mendengar bagaimana dia menipu pangeran kedua dan kemudian merampok tanah emas milik keluarga kekaisaran, dia tidak bisa menahan tawa. Namun dia tercengang saat mendengar tentang petualangan Es bersama putri kekaisaran setelahnya dan rahasia medan perang langit kuno. Jadi kau bersenang-senang dengan wanita lain saat aku bekerja keras untukmu. Berani sekali kau, ucap Eva dingin. Apa, tidak seperti ini. Es segera menjelaskan, apa kau tidak mengerti bagian di mana putri itu kabur tanpa menepati janjinya? Kau pikir aku begitu pelin-pelan? Siapa tahu, Eva mendengus tidak senang, tetap saja, karena kau mengakui kesalahanmu, aku akan memaafkanmu. Kapan aku mengakui kesalahanku? Es tercengang tetapi memutuskan untuk tetap diam tentang ini. Dataran misterius ini benar-benar tidak sederhana. Kamu mungkin harus mendengar tentang apa yang terjadi dengan tangga iblis penjangkau surga, kan? Jelas, tangga ini juga ditemukan di Gunung Iblis, salah satu dari 3 dataran misterius, dan ketika aku mencapai puncaknya, aku juga menemukan harta karun, Flagi. Tangga iblis penjangkau surga adalah ujian yang dibuat oleh Flagi untuk menemukan seorang master. Es terkejut sebelum dia bertanya dengan bingung, Flagi. Membalikkan tangannya, kristal hitam pekat berdiameter 1 meter muncul di telapak tangan Es yang memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Inilah inti iblis dari iblis kegelapan bermata 8. Mata Eva membelalak saat ia menatap inti iblis itu, dan ia merasa seolah-olah ia sedang berlari dan hasrat aneh muncul dari kedalaman garis keturunannya, dan ia langsung ingin melahapnya. Inti iblis itu tiba-tiba bergetar saat merasakan tatapan Eva seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Itu adalah inti dari makhluk jurang dan memiliki aura pembunuh dan esensi jurang yang begitu kuat. Apakah kau menemukannya di medan perang langit kuno? Eva bertanya dengan cepat karena ia telah mengambil inti iblis itu dari tangan Es. Es terkejut dengan reaksi Eva. Meskipun ia tahu ini mungkin bermanfaat bagi Eva, ia tidak menyangka Eva akan menunjukkan reaksi seperti itu. Memang, itulah alasan dari seluruh niat membunuh di medan perang. Aku menemukannya di inti itu, dan pedang lautan yang kejam telah menekannya selama bertahun-tahun, menghentikannya untuk hidup kembali. Apa esensi jurang itu? Tanya Es. Eva tiba-tiba ragu-ragu pada saat ini sebelum suara serius Flagi terdengar. Jangan beritahu dia tentang jurang, dia terlalu lemah, dan itu hanya akan membawa malapetaka. Karena kamu telah menyembunyikannya sampai sekarang, itu berarti kamu tahu betapa berbahayanya berbicara tentang jurang. Belum saatnya baginya untuk mengetahui informasi ini. Maaf aku belum bisa memberitahumu tentang itu, tetapi aku berjanji akan mengungkapkannya kepadamu setelah kamu naik. Ketahuilah bahwa esensi jurang ini adalah sumber daya kultivasi surgawi bagi seseorang dengan garis keturunan jurang. Eva menjawab dengan tidak nyaman dengan rasa bersalah yang jelas di matanya. Es terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Eva menyembunyikan sesuatu darinya, dan untuk beberapa alasan, dia terdengar seperti sistem. Apakah itu terkait dengan hal karma yang diperingatkan oleh pedang samudra yang kejam itu? Itu mungkin terkait dengan warisan darahnya. Es merenung sebelum dia mengangguk, jangan khawatir, aku mengerti. Kamu dapat memberitahuku kapanpun kamu mau. Di sini aku memiliki lebih banyak inti ini. Tetapi tidak pada level yang sama dengan yang ini. Es menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi inti iblis bermata 1 ekstra. Karena dia sudah punya cukup banyak untuk Moira, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Eva karena dia bisa menggunakannya sekarang, dan jika dia menyimpannya, siapa tahu kapan dia bisa menemukan kegunaan lain untuknya. Mengenai hukum yang tersembunyi di dalamnya, Es tidak membutuhkannya. Eva menerima cincin itu, melihat ratusan ribu inti iblis, dan merasakan kehangatan di hatinya karena dia merasa lebih bersalah karena tidak memberitahuku.
dan bahkan matanya menjadi agak berkaca-kaca. Dia menerkam dalam pelukannya, terima kasih untuk semuanya. Es merasakan emosinya dan dengan lembut menyisir rambutnya, jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu. Eva tiba-tiba mendongak, dan penampilannya kembali, dan dia langsung menciumnya. Malam penuh gairah mulai mekar bab 1015 dunia kultivasi. Setelah beberapa jam bertemu kembali, matahari juga mulai terbit, dan Es harus meninggalkan menara utama hanya untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, dia sekarang adalah murid pribadi seorang guru kekaisaran, dan baru sehari, jadi begitu berita itu mulai menyebar, akan ada banyak mata yang tertuju pada Leroy. Sementara Eva merapikan jubah hitamnya dengan senyum penuh kasih dan kulit kemerahan, Es berkata, ini kepala sekolah Zack, apa hubungannya dengan keluarga kekaisaran? Dari rumor yang beredar, mereka tampaknya tidak akur. Lebih jauh lagi, karena dia bahkan dapat memaksa kaisar untuk mundur dan mengesampingkan pernikahan, itu berarti dia tidak sesederhana itu. Mendengar tentang kepala sekolah Zack, secercah cahaya rumit melintas di mata Eva, guru. Kepala sekolah Zack sangat baik padaku. Dia sangat tulus saat menerimaku sebagai muridnya. Meskipun dia tidak membicarakan masa lalunya, dia mengatakan kepadaku bahwa aku harus menjaga jarak dari klan kekaisaran dan fokus pada kultivasi. Ketika kaisar mengundangku ke upacara tersebut, kepala sekolah Zack memberiku pilihan untuk menolaknya, dan dia sangat yakin bahwa keluarga kekaisaran tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Namun karena tujuanku adalah untuk mengukur klan kekaisaran dan juga menjalin hubungan dengan mereka, aku memilih untuk melakukannya dengan dalih memberikan kehormatan kepada keluarga Evie. Tetapi bahkan aku tidak pernah membayangkan bahwa si tua bangka itu akan langsung menganugerahkan pernikahan dengan si tolol kecil itu. Gadis itu, dia bahkan tidak meminta pendapatku sama sekali. Kalau aku tidak salah, ayah Evie, Adipati Agung, telah menerima tunjangan dari kaisar, jadi dia sudah menyetujuinya. Namun, pada akhirnya, kepala sekolah Zack muncul dan dia langsung menolaknya atas namaku, dan yang lebih parah, dia bahkan menyatakan bahwa selama aku ingin menikah, calon itu tidak hanya membutuhkan persetujuannya dan persetujuanku, tetapi dia bahkan harus mengalahkanku dalam ranah yang sama dan perbedaan usia tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ketika dia menyatakannya, wajah para pejabat istana dan setiap anggota keluarga kekaisaran, termasuk kaisar, menjadi pemandangan yang harus dilihat. Hehehehe, Eva tertawa terbahak-bahak saat matanya berkilauan dengan kilatan nakal. Dia benar-benar marah dan hampir mengamuk ketika mendengar tentang pernikahan itu, dan jika kepala sekolah Zack tidak datang, dia akan menolaknya bahkan jika dia telah menyinggung semua orang. Meskipun ia sudah berhubungan intim dengan Es dan menurut adat istiadat ras iblis, mereka sudah menikah, apalagi dengan bukti cinta mereka yang mutlak, cincin kasih sayang, ia tetap menginginkan upacara yang megah seperti gadis lainnya, dan Es bahkan menjanjikannya. Tetapi hanya ini yang dapat mereka lakukan karena mereka tidak dapat menekannya, mereka juga tidak dapat menghancurkan citra mereka sendiri sebagai klan yang bersatu. Jika ada, itu akan mendatangkan kehormatan bagi seluruh keluarga kekaisaran. Itulah sebabnya mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada kepala sekolah Zack, dan mereka sekarang menunggunya untuk naik tahta. Itulah sebabnya dia memberitahu saya hal ini, setelah dia naik tahta, dia tahu orang-orang itu tidak akan takut pada apapun dan dapat dengan mudah mengendalikan saya. Selain itu, ada alasan lain mengapa kepala sekolah Zack dapat mencapai titik ini, dan itu adalah seni jiwanya yang mengerikan yang dia temukan dari reruntuhan kuno ketika dia masih muda. Tetapi tidak seorang pun tahu tentang ini karena mereka semua berpikir bahwa dialah yang menciptakannya. Tetapi dia mengatakan yang sebenarnya dan menyerahkan gulungan giok asli yang berisi seni jiwa itu kepada saya. Menurutnya, dia hanya berhasil memahaminya hingga 10%, dan dia tidak memiliki cukup bakat untuk melangkah lebih jauh atau rentang hidup. Dia berkata bahwa dia puas dengan apa yang telah dicapainya, dan jika dia berhasil naik dengan sukses, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan baginya, dan dia akan menghabiskan sisa hidupnya menikmati pemandangan surga atas. Dia tidak memiliki ambisi atau penyesalan lagi dalam hidupnya. Tetapi seni jiwa ini juga menjadi alasan mengapa semua orang akan menargetkan pewarisnya, jadi dia bersedia menghentikan kultivasinya meskipun hidupnya terbatas. Dia bisa membimbingku, jadi aku akan cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri begitu dia berhasil naik atau binasa saat mencobanya. Eva terdengar agak sedih saat ini saat dia menghormati kepala sekolah Zack, yang hanya ingin naik dan menjalani sisa hidupnya dengan damai. Namun sayang,
Dunia kultivasi bukanlah tempat di mana seseorang dapat masuk dan keluar sesuka hati. Untuk mencapai puncak kekuatan dan otoritasnya saat ini, berapa banyak orang yang telah dihancurkan atau dibunuh Zack, dan berapa banyak orang yang telah dia tekan dengan dirinya yang sangat kuat. Sekarang, dia ingin pergi dan hidup dengan damai, itu benar-benar mimpi yang indah. Bab 1016 pasangan yang tak terhentikan. Mata Es berbinar ketika mendengar tentang aspirasi Zack. Jika dia ingin naik, maka ini berarti dia membutuhkan altar kenaikan, kan? Jika aku tidak salah, keluarga kekaisaran seharusnya menggunakan kuil kenaikan untuk naik atau setidaknya sesuatu yang berhubungan dengannya. Jadi, ini hanya bisa berarti bahwa kepala sekolah Zack tahu tentang lokasi kuil ini atau setidaknya beberapa petunjuk tentangnya. Apakah kamu mencoba menyelidikinya? Eva mengangguk sebelum berkata dengan muram, aku memang melakukannya karena aku juga berpikiran sama. Tapi dia tidak memberitahuku apapun tentang itu. Yang dia katakan padaku hanyalah bahwa dia membutuhkan keluarga kekaisaran ketika saatnya tiba. Tapi dia juga mengatakan bahwa di masa depan, jika aku mencapai titik ini, dia akan membuat pengaturan untukku, dan juga, dia akan membawaku untuk melihatnya naik karena itu bermanfaat untuk jalur kultivasiku di masa depan. Ini, Es merenung sebelum matanya berbinar. Bukankah ini berarti yang perlu kita lakukan hanyalah membuat kepala sekolah Zack mengambil langkah itu, dan kemudian kau bisa mengikutinya, dan kemudian kau mungkin bisa mendapatkan lokasi kuil kenaikan. Petik 2. Seharusnya begitu. Eva mengangguk karena dia tahu apa yang dipikirkan Es, tapi itu tidak akan mudah, terutama sekarang karena dia ingin melatihku sampai aku memperoleh kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Persona Evie hanya berada di puncak alam jiwa, dan dia tidak akan puas sampai aku mencapai setidaknya tahap awal alam pemahaman hukum. Jika aku menunjukkan kemajuan yang terlalu cepat, maka dia mungkin akan curiga padaku, jadi pendekatan ini mungkin memakan waktu beberapa dekade, bahkan berabad-abad jika kita tidak ingin menarik perhatian semua orang. Es mengerutkan kening karena dia tahu Eva menyatakan fakta. Meskipun mereka berada dalam situasi yang sangat optimal, ini juga merupakan belenggu mereka. Dia tidak punya waktu jika Es benar-benar ingin menjalankan rencana ini. Eva tiba-tiba berkata, itu sebabnya aku punya rencana lain yang tidak mengharuskan kita membuang begitu banyak waktu, atau kamu tidak perlu mengambil risiko besar. Oh, ceritakan. Es tercengang. Eva tiba-tiba tersenyum misterius saat dia berkata, bukankah aku sudah memberitahumu setelah kejadian pernikahan itu? Meskipun Kaisar tampaknya telah menyerah, itu sama sekali tidak terjadi. Keesokan harinya, pangeran idiot itu tiba-tiba datang ke sini dengan berpura-pura menyelesaikan studinya, tetapi semua orang tahu bahwa dia ada di sini untuk memenangkan hati Evie, dan karena dia merahasiakannya, kepala sekolah Zack tidak dapat berbuat apa-apa. Selain itu, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi pangeran kedua juga memiliki posisi wakil kepala sekolah Jenna. Jenna memiliki identitas yang sangat istimewa yang hanya diketahui oleh 10 guru kekaisaran. Dia sebenarnya adalah istri Kaisar Fana, Permaisuri Fana, yang juga menjadikannya ibu dari anak-anak kekaisaran. Lebih jauh, bakat Evie bahkan lebih menakjubkan daripada Rihanna. Dia telah mencapai sesuatu yang mustahil yang bahkan kaisar pendiri mereka tidak dapat capai, jadi dia bahkan lebih penting. Apa rencanamu? Es bertanya lagi, seperti yang sudah ia duga dalam hatinya. Eva tersenyum jahat, aku seharusnya tinggal di lantai 10 menara tempat kepala sekolah Zack tinggal, tetapi Jenna entah bagaimana berhasil meyakinkannya untuk menahanku di sini sampai aku mencapai puncak manifestasi jiwa. Dan sekarang kedua idiot itu terus-menerus menggembalakanku, yang bisa kulakukan hanyalah tetap menyendiri. Tetapi bagaimana jika aku telah mempermainkan kedua idiot itu untuk mengungkapkan informasi tentang kuil kenaikan? Dalam 5 minggu, alam rahasia keluarga kekaisaran, Sky Abyss, akan dibuka, dan semua anak dari keluarga kekaisaran dan bakat-bakat paling berbakat dari kekaisaran dapat masuk. Aku juga diundang, dan bahkan kepala sekolah Zack telah memberitahuku bahwa alam rahasia itu penuh dengan peluang sehingga ia menyuruhku pergi. Lebih jauh, seni jiwa yang telah kuceritakan kepadamu juga berasal dari alam rahasia Sky Abyss. Kepala sekolah Zack memperolehnya ketika ia memasuki Sky Abyss di masa lalu, yang merupakan penyebab kebangkitannya. Hanya mereka yang berusia di bawah 150 tahun yang bisa memasuki Sky Abyss, yang berarti tidak akan ada yang melindungi anak-anak nakal itu. Kita bisa mendapatkan semua informasi yang kita inginkan, kata Eva dengan percaya diri.
Mata Es juga berbinar karena dia tahu ini adalah rencana yang sangat bagus, dan karena semua orang akan terisolasi dari dunia luar, tidak ada yang akan tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Eva saja sudah cukup untuk menangani semua orang, dan jika dia juga ikut campur, maka mereka tidak akan bisa dihentikan. Bahkan di seluruh Sky Heart Lines, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Bibir Es melengkung seperti pencuri, kau memang istriku yang berharga. Eva tersenyum puas, asal kau mengerti. Bab 1017 tamu tak diundang. Setelah mendiskusikan beberapa hal dengan Eva, Es segera pergi begitu dia tiba, dan tidak ada yang menyadari apapun. Begitu dia kembali untuk memulai Leroy, dia tidak meninggalkan halaman gunungnya dan mulai berlatih lagi dalam seni panahan Death Striker. Meskipun dia ingin memakan pil wawasan untuk merenungkan pedang langit, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena pil wawasan itu sangat berharga, dan begitu dia memakannya, dia akan jatuh ke dalam keadaan linglung selama berbulan-bulan atau bahkan setahun jika dia berhasil menemukan wawasan yang dia cari. Karena hanya ada 5 minggu sebelum pembukaan alam rahasia Sky Abyss, dia tidak ingin melewatkannya, atau jika Connor datang dan menemukan Es dalam keadaannya yang aneh, dia mungkin akan curiga. Lebih jauh, dia masih tidak tahu apakah Connor bahkan akan mendapatkan tempat bagi Leroy untuk memasuki alam rahasia Sky Abyss. Jadi, dia mungkin harus mencari alasan untuk meninggalkan sekolah. Namun, pada siang hari, dia menerima kunjungan dari tamu tak dikenal yang tidak diundang. Itu adalah iblis yang mengenakan jubah sekolah kekaisaran dan pedang lebar yang menempel di punggungnya. Saya murid kekaisaran pedang ungu, murid langsung dari guru kekaisaran pedang petir. Saya di sini untuk bertemu dengan adik kelas baru saya, Leroy. Dia berkata dengan keras sambil berdiri di kaki gunung. Gunung pribadi tempat tinggal murid itu semuanya dilindungi oleh formasi sehingga tidak seorang pun dapat mengganggunya atau masuk tanpa izin. Jika seseorang berani masuk tanpa izin, itu akan dihukum berat. Jadi, jika seseorang ingin berkunjung, mereka harus meminta izin dari siswa yang tinggal di gunung itu terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, status Leroy bahkan lebih tinggi karena Connor, dan gunung tempat dia tinggal adalah salah satu hadiah terbaik di seluruh sekolah kekaisaran. Berita tentang Connor yang menerima murid manusia telah tersebar. Bahkan jika Connor tidak menyombongkannya, dia tetap harus mendaftarkan Leroy dengan namanya untuk memperoleh sumber daya puncak. Jadi, masalah ini tidak dapat disembunyikan karena seorang guru kekaisaran yang menerima murid adalah masalah besar. Silakan, senior, masuklah, Leroy menyambut Anda. Suara Leroy yang tanpa ekspresi terdengar. Purple Sword mengerutkan kening saat dia menyipitkan matanya. Dia telah dengan jelas menyatakan statusnya sebagai murid langsung lain dari seorang guru kekaisaran, dan dia jauh lebih kuat daripada dia serta seniornya, namun Leroy tidak hanya turun untuk menerimanya secara pribadi, tetapi suaranya meremehkan seolah-olah dia menyapa orang yang tidak dikenal. Meskipun Purple Sword bukan satu-satunya murid dari guru kekaisaran Thunder Sword, dia masih menjadi salah satu dari 3 teratas, jadi dia memiliki harga dirinya sendiri. Apakah dia pikir karena dia diterima oleh Death Striker, dia adalah putra surga? Mata Purple Sword dipenuhi dengan ketidaksenangan, jika bukan karena seseorang yang penting mengirimnya ke sini, dia pasti sudah menghentakkan kaki pergi. Sambil menahan amarahnya, dia mendaki gunung, dan tepat saat dia sudah setengah jalan, suara renyah lainnya, jauh lebih lembut dan hangat, terdengar, murid kekaisaran Gentel Jade, murid langsung dari guru kekaisaran Sawa, ada di sini untuk menyambut adik junior Leroy. Mata Purple Sword berkilat heran karena dia tahu siapa Gentel Jade ini, dan tidak seperti dia adalah satu-satunya murid guru kekaisaran Sawa dan benar-benar orang yang hebat di antara para murid kekaisaran. Purple Sword mencibir, aku bisa melihat bahwa junior itu baru dan kurang sopan. Tapi jangan khawatir, aku tahu kamu akan belajar seiring waktu. Gentel Jade bersikap sopan dan hangat. Kamu benar-benar luar biasa karena menarik perhatian guru kekaisaran Death Striker. Ini, aku membawakanmu hadiah pertemuan. Kamu harus menerimanya. Dia membalikkan tangannya, dan sebuah botol giok tembus pandang muncul, dan di dalamnya ada pil ruby. Es bisa merasakan bahwa pil ini adalah pil pengumpul jiwa tingkat tinggi 6. Hanya bernilai 1 SP untuk diberikan kepadanya. Namun, itu adalah hadiah yang sangat mahal dan langka untuk alam perwujudan jiwa lainnya. Terima kasih. Dia menerimanya. Purple Sword mengerutkan kening. Melihat ini, tetapi dia tetap diam karena dia tidak membawa apapun,
dan dia berencana untuk memberikannya kepada Leroy karena dia tidak menyukainya. Silakan masuk. S mengundang mereka masuk. Mereka tidak menolak dan mengikutinya ke ruang tamu. Pada saat ini, Gentle Jade tiba-tiba berkata sambil melirik Purple Sword, "Aku tahu Junior Purple Sword memiliki beberapa masalah pribadi untuk dibicarakan dengan Junior Leroy, dan aku juga begitu. Jadi, karena Junior Purple Sword datang lebih dulu, aku akan menunggu di luar sebelum kamu berbicara dengan Junior Leroy. Jangan khawatir, luangkan waktumu. Aku berterima kasih padamu, kakak senior." Purple Sword tidak menolak. Baiklah, S juga setuju. Segera, hanya Leroy dan Purple Sword yang duduk di sekitar meja. Leroy berkata, "Silakan katakan pendapatmu, senior, aku akan melakukan yang terbaik jika ada masalah yang dapat aku bantu." Purple Sword mengangguk sebelum ekspresinya berubah tegas, "Aku tidak akan bertele-tele dengan Junior Leroy. Aku di sini atas nama Putra Mahkota untuk mengundang Junior Leroy bergabung dengan faksi yang mulia." Bab 1018 bermain di kedua sisi. Karena dia sudah tahu, S tidak tampak terkejut dengan undangan Purple Sword. Namun Leroy masih memasang ekspresi heran sebelum kegembiraan terpancar di wajahnya. "Putra Mahkota, senior, apakah Anda benar-benar dikirim ke sini oleh Yang Mulia Putra Mahkota?" Dia bertanya dengan gembira. Bibir Purple Sword terangkat dengan sedikit rasa jijik seolah-olah dia mengharapkan reaksi seperti ini. Bagaimanapun, Putra Mahkota adalah penguasa kekaisaran selanjutnya, dan diperhatikan olehnya adalah berkah dari 9 generasi, terutama bagi seseorang seperti Leroy, yang sedang naik daun, setidaknya, itulah yang dia yakini. Tentu saja, Yang Mulia menghargai bakat seperti Junior Leroy dan suka mendukung mereka dengan kapasitas penuhnya. Selama Anda berjanji setia, saya berani mengatakan bahwa masa depan Anda tidak akan terbatas. Purple Sword berkata dengan lugas. Leroy mengangguk setuju sebelum ekspresi ragu muncul di wajahnya, apakah guruku mengizinkannya? Pedang Ungu menjawab, dengar, aku akan terus terang padamu. Jika kau ingin bangkit kau harus meraih setiap kesempatan dan ini adalah kesempatan yang datang sekali dalam bulan biru. Bahkan jika gurumu tidak mengizinkannya, tidak seorang pun akan tahu selama kau menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kau akhirnya akan melampauinya dalam waktu singkat, masa depan adalah milik pemuda seperti kita, dan Putra Mahkota adalah wajah generasi muda. Kita semua dapat memutuskan masa depan kita dan memilih sisi. Kau bebas untuk menolak kecuali kau juga ingin membusuk di sekolah kekaisaran dan merasa puas dengan statusmu. Dia bahkan lebih profesional dalam berbohong daripada aku. S mencibir dalam hatinya. Dia tahu Purple Sword mencoba menipunya karena Death Striker benar-benar membenci kebijakan tersebut, dan dia bahkan pernah menolak undangan Kaisar Fana untuk bergabung dengan istana kekaisarannya. Namun, beberapa guru kekaisaran, seperti guru Purple Sword, guru kekaisaran Thunder Sword, terlalu ambisius dan tidak puas hanya dengan status guru kekaisaran, jadi mereka diam-diam bergabung dengan pihak kaisar, dan bahkan kepala sekolah Zack tidak mengetahuinya. Hal ini dilakukan secara diam-diam oleh Permaisuri Jenna untuk semakin mengurangi otoritas Zack atas sekolah kekaisaran. Sekarang, bahkan para pangeran kekaisaran ikut campur dalam sekolah kekaisaran dengan merekrut para ahli masa depan kekaisaran, terutama mereka yang menginginkan tahta kekaisaran seperti pangeran pertama dan kedua. Karena guru Purple Sword setia kepada kekaisaran Fana dan menikmati manfaat luar biasa karenanya, bagaimana mungkin murid-muridnya tidak mengikuti pola yang sama? Putra Mahkota memiliki lebih dari 70% peluang untuk menjadi kaisar Fana di masa depan, jadi Purple Sword telah memilih pihaknya dan bukan satu-satunya. Faktanya, hampir semua murid langsung di bawah guru kekaisaran manapun telah memilih satu sisi. Mata Gentle Jade menyipit dingin untuk pertama kalinya. Mungkinkah orang ini idiot dan setuju tanpa mendengar tentang kondisi pangeran kedua terlebih dahulu? Dia segera memasuki ruangan dan melihat Leroy menunggunya. Namun, dia tidak ingin membuang waktu karena dia langsung bertanya, apakah kamu bergabung dengan faksi Putra Mahkota? Leroy tiba-tiba mendengus sambil menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Aku tidak menyukai orang itu, aku juga tidak menyukai sikap Putra Mahkota. Sebenarnya, aku sudah lama mengagumi pangeran kedua, dan menurutku Yang Mulia lebih cocok untuk masa depan kekaisaran. Gentle Jade terkejut mendengar kata-kata tidak sopan dari Leroy. Matanya tiba-tiba berbinar, dan ekspresinya berubah sangat lembut dan hangat saat dia mengangguk setuju. Meskipun dia merasa aneh karena reaksi Purple Sword tidak sesuai dengan nada bicara Leroy,
dia tidak berpikir bahwa Leroy akan berbohong tentang hal seperti ini. Bagaimanapun, dia tahu keterlibatan kontrak jiwa. Kamu memang seseorang yang bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Anggap saja aku terkesan. Jade yang lembut tersenyum hangat. Kau terlalu memujiku. Aku hanya mengatakan fakta. Leroy tersenyum rendah hati. Mengangguk tanda setuju, dia tidak membuang waktu dan mengeluarkan kontrak jiwa. Dan itu sama seperti kontrak jiwa yang ditawarkan pedang ungu kepada Leroy. Namun manfaatnya 5 kali lebih besar daripada yang ditawarkan putra mahkota kepadanya. Dalam hal ini saja, orang bisa melihat betapa liciknya pangeran kedua karena dia tahu pria macam apa kakak laki-lakinya dan apa yang harus dilakukannya. Pangeran kedua sangat menghargai kesetiaanmu. Aku berterima kasih atas kemurahan hatimu. Selama kau menandatangani ini, kau akan menjadi saudara seperjuangan kami. Dia berkata dengan sungguh-sungguh dengan sedikit rasa tergila-gila saat dia berbicara tentang pangeran kedua. Cek, dia benar-benar pandai bergaul dengan wanita. Es mendesah saat dia melihat kekaguman Jade yang lembut terhadap pangeran kedua. Dia tahu dari ingatannya bahwa dia sudah menjadi penghangat ranjang pangeran kedua dan telah menjanjikannya posisi permaisuri kekaisaran selama dia naik tahta. Tetap saja, itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia hanya mempermainkan kedua idiot itu, jadi dia juga menandatangani kontrak jiwa. Gentel Jade juga membahas Sky Abyss dan kemudian pergi setelah memberinya cincin penyimpanan. Namun, tidak ada satu faksi pun yang tahu bahwa mereka sedang bermain di tangan es, dan mereka akan sangat menderita karena kelicikan mereka sendiri. Bab 1019 Kuarsa Petir Kehidupan 1. Setelah Purple Sword dan Gentel Jade pergi, tidak ada yang datang mengganggu Leroy lagi, yang sangat dihargai oleh es, dan saat malam tiba, sudah waktunya untuk mengurus Gunung Petir. Ikuti novel-novel terkini di novelhal.com. Sebelumnya es masih memikirkan bagaimana dia akan menangani akibat dari pengambilan kuarsa petir kehidupan karena petir alami dan binatang petir di gunung itu semua karena kuarsa petir kehidupan. Begitu dia menggali kuarsa petir kehidupan, gunung itu akan menjadi normal, dan karena itu adalah salah satu bidang pelatihan khusus sekolah kekaisaran, mereka tidak akan mengabaikannya begitu saja dengan alasan bencana alam. Bahkan, ini mungkin menimbulkan kewaspadaan dan kecurigaan beberapa orang. Meskipun Es tidak berencana untuk menyerbu perbendaharaan sekolah kekaisaran, dia masih harus mempertimbangkan klan kekaisaran, yang sudah waspada. Es sekali lagi meninggalkan gunungnya dan menuju ke selatan, lebih dalam ke pegunungan. Seluruh pegunungan ini dialokasikan untuk murid-murid pribadi guru kekaisaran, jadi setiap orang yang tinggal di sana adalah elit di antara elit. Setelah beberapa menit, Es memasuki sebuah gunung besar, meskipun gunung itu sedikit lebih kecil dari gunungnya, gunung itu sama sekali tidak biasa. Namun, pemilik gunung itu tidak menyadari adanya penyusup itu karena berada jauh di luar formasi dan kemampuannya sendiri. Di ruang kultivasi yang dipenuhi kabut biru, sesosok iblis kekar duduk bersila sementara kabut biru berputar-putar di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, sosok Es yang berkerudung muncul seperti hantu di belakangnya, dan dia menggunakan kata-kata jiwa untuk memerintahkan, tidurlah sampai kau mendengar suaraku. Ekspresi serius iblis itu tiba-tiba menjadi damai saat kabut biru di sekitarnya dengan cepat menghilang. Jiwanya jauh lebih lemah daripada Es, jadi efek kata-kata jiwa padanya bahkan lebih kuat. Es tidak membuang waktu lagi dan menghabisi iblis itu ke ruang pencurinya, dan saat berikutnya, seekor anak ayam kecil muncul di bahunya. Itu tentu saja Cirrus. Cirrus bersama Eva selama ini, tetapi setelah dia menjadi murid Zack, dia harus menyembunyikannya di dalam cincin kasih sayang. Namun karena Es sudah ada di sini, ia memutuskan untuk membawanya kembali karena Cirrus sangat cakap dalam hal berburu harta karun alam. Jadi, akan menjadi sangat mudah untuk menemukan Life Lightning Quartz, tidak peduli seberapa hebatnya. Bahkan jika Cirrus tidak dapat menemukannya, Es yakin dengan peta takdir dan kehebatannya sendiri. Lupakan saja, aku akan menemukannya sendiri, dan kau bahkan tidak akan mendapatkan makanan lezat berjenis api yang telah kusiapkan untukmu sebagai hadiah. Es mengangkat bahunya. Cirrus sedikit panik ketika negosiasi itu gagal bahkan sebelum sempat dimulai, dan mendengar tentang makanan lezat itu, ia benar-benar mulai terguncang. Kalau begitu, sedikit saja makanan ini dan semua makanan lezatnya. Cirrus menyampaikan kondisi barunya dengan jelas tanpa keinginan. Es tersenyum tipis saat hatinya melunak, baiklah, jika hanya sepotong kecil, dan tidak akan memengaruhi kuarsa petir kehidupan, kamu boleh memakannya.
Cirrus segera berteriak kegirangan, "Yai, baiklah, mari kita tangkap makanan ini dengan cepat." Makanan ini bersembunyi di bawah gunung ini. Mata es berbinar karena dia tidak mengira makanan ini berada di bawah gunung, bukan di puncak, yang berarti spekulasinya tidak akurat, dan kuarsa petir kehidupan ini cukup sulit untuk dihadapi. Jika bukan karena Cirrus, dia mungkin harus membuang banyak waktu untuk mencarinya. Lebih jauh, meskipun dia sendiri sensitif terhadap unsur-unsur petir, dia tidak dapat merasakan kuarsa petir kehidupan karena tempat ini dipenuhi dengan aura petir alami. Di bawah tanah, iya. Baiklah, tunjukkan arahnya padaku. Serahkan pengeborannya padaku. Es berkata sambil segera menuju ke arah yang ditunjuk. Saat berikutnya, seluruh sosok es tiba-tiba berubah menjadi kabut gelap yang kabur sebelum ia mulai tenggelam di bawah tanah, dan kemudian ia berubah menjadi garis bayangan dan melesat ke arah yang ditunjuk Cirrus. Ini adalah divergensi elemen dari hukum bayangan, dan sangat berguna untuk melewati berbagai hal tanpa merusaknya atau meninggalkan jejak apapun. Kemahiran es dalam hukum yang berhubungan dengan kegelapan telah mencapai tingkat yang sangat mendalam, dan semakin ia memahami kegelapan, semakin kuat cabang hukum tersebut. Ia bahkan dapat menutupi Cirrus di bawah niat bayangannya tanpa melukainya. Mengikuti jejak Cirrus, es terkejut ketika ia menyelam hampir 100 mil ke dalam tanah, dan sekarang ia mulai merasakan ki petir yang lebih padat tersembunyi di sini. Setelah berjalan 5 mil lebih jauh, Cirrus akhirnya berteriak, "Itu tepat di depan." Es juga tidak perlu mendengarnya dari Cirrus karena ia tiba-tiba memasuki lautan petir Zamrud bab 1020 kuarsa petir kehidupan 2. Saat es muncul di dalam lautan petir Zamrud, divergensi elemennya tiba-tiba pecah, dan tubuhnya terlihat lagi, yang membuatnya sangat tercengang. Petir ini jelas jauh lebih kuat daripada ki alam ke-8. Es menyimpulkan dengan mata berbinar. "Kakak, makanannya kabur." Cirrus tiba-tiba berteriak kaget. Itu benar-benar seperti yang dijelaskan sistem. Mata es menyipit, dan dia hendak mengejar ketika seluruh lautan petir di sekitarnya tiba-tiba bergejolak. Energi kehidupan yang padat di dalam petir tiba-tiba mengandung niat membunuh yang merusak, dan lautan petir mulai berubah bentuk. Segera, Wim Zamrud petir berkepala 10 mengembun, memancarkan aura penghancur dunia. Hantu petir di alam ke-8 tahap akhir. Mata es sedikit melebar, dan dia tahu itu adalah perbuatan kuarsa petir kehidupan. Ia ingin mengulur waktu untuk melarikan diri atau langsung membunuh penyusup itu dengan Wim ini. Tetapi es tidak akan memberinya kesempatan, karena ia bisa merasakannya, ia dapat menguncinya. Namun, bagaimana jika tidak dapat merasakan es? Es dengan cepat mengirim Cirrus kembali ke ruang pencuri dan kemudian memerintahkan sistem, panggil Devil Horn Dark All Wings dan Devil's Horn. Setelah mencapai alam ke-8, waktu pemanggilan kedua kemampuan pemanggilannya juga meningkat, terutama kemampuan Devil's Horn, yang paling berguna. Waktu pemanggilannya sekarang menjadi 5 menit penuh. Saat sosoknya berubah menjadi halus dan menghilang, dia bisa merasakan bahwa niat membunuh Lightning Wim meningkat. Es telah mengunci Life Lightning Quartz di dalam peta takdir, jadi, memanfaatkan keadaan statis Wim, dia dengan cepat mengejarnya dengan kecepatan penuh. Yang membuatnya heran, Life Lightning Quartz tampaknya bergerak ke atas, dan kecepatannya tiba-tiba melambat karena dengan jelas merasakan bahwa penyusup telah menghilang saat Lightning Wim diciptakan olehnya. Memanfaatkan sepenuhnya ini, Es dengan cepat mendekatinya dan segera melihat Zamrud yang bersinar seperti matahari. Es akhirnya dapat melihat wujud sebenarnya dari Life Lightning Quartz. Dengan diameter sekitar 2 meter, kristal mineral itu berisi filamen hijau tua di dalamnya, yang tampaknya menjadi sumber petir yang pekat. Namun, yang aneh adalah bahwa pada kuarsa normal, strip di dalam kristal itu akan diam. Namun, filamen di dalam kuarsa ini tampaknya bergerak perlahan saat melayang di dalamnya, tidak seperti ular kecil. Itu hanyalah fenomena yang sangat ajaib dan misterius. Kuarsa petir kehidupan telah berhenti total, dan ini memberi Es kesempatan untuk mendekatinya dengan cepat. Meskipun sifatnya yang sangat sensitif terhadap bahaya, ia tidak dapat mendeteksi bentuk tanduk iblis milik Es. Baca bab terbaru di novelhal.com hanya. Namun saat Es mendekatinya, dia bisa merasakan kekuatannya yang luar biasa. Petir ingin menyerang tubuh dan pikirannya. Namun, karena hukuman surgawinya, baptisan guntur, Es mampu bertahan melawan petir ini. Sementara iblis itu ketakutan setengah mati, gunung petir itu kini benar-benar tenang di atas tanah, dan fenomena petir di atasnya kini telah hilang. Setelah setengah jam,
Sosok-sosok menakutkan mulai muncul di atas gunung, dan salah satunya adalah wakil kepala sekolah Jena. Apa yang terjadi dengan gunung petir itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada para guru kekaisaran dengan nada bingung. Gunung petir itu terhubung dengan formasi perlindungan seluruh sekolah, dan itu adalah salah satu komponen inti untuk menjaga formasi tetap aktif tanpa menghabiskan batu ki untuk itu. Komponen-komponen inti ini secara alami terhubung dengan menara utama, yang merupakan mata dari formasi kuno ini. Jadi, ketika sumber daya tiba-tiba berhenti menyediakan daya, seluruh menara utama mengeluarkan alarm, dan para pejabat tingkat tinggi yang tinggal di menara utama secara alami waspada. Awan petir alami telah hilang. Mungkinkah menara petir itu akhirnya habis? Seorang iblis kekar berkomentar dengan ragu-ragu. Dia adalah yang paling akrab dengan elemen petir dan gunung petir dari semuanya, dan gelarnya juga terkait dengan petir. Dia adalah seorang guru kekaisaran, Heavy Thunder Sword. Bagaimana mungkin? Itu sangat baik-baik saja tempo hari. Connor membalas saat dia menyatakan. Dia baru saja melakukan ujian untuk Leroy kemarin di tempat ini, dan jika awan petir telah menghilang, dia akan menyadarinya. Tidak hanya itu, tetapi semua binatang petir juga hilang. Bahkan jika awan petir alami menghilang, binatang petir itu seharusnya tidak, dan gunung ini dipenuhi dengan petir, tetapi sekarang seperti sekam kosong. Sepertinya seseorang telah menyerap semua petir dari akarnya. Seorang guru kekaisaran manusia dengan sungguh-sungguh menyatakan. Jena mengerutkan kening lebih keras karena masalah ini menjadi sangat aneh, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu ketika indera jiwanya menangkap sesuatu. Siapa di sana? Dia berbicara dengan dingin. Suaranya lembut, tetapi terdengar seperti guntur, dan sosoknya menghilang, dan dia muncul di kaki gunung. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya yang ramping dengan lembut, dan seluruh tanah terkoyak, dan sosok dalam keadaan menyedihkan tertangkap dalam ki-nya. Ampuni aku akan melakukan apa saja, jangan bunuh aku. Sebuah teriakan melengking terdengar seperti babi yang sedang disembelih. Jena mengerutkan kening saat rasa dingin merayapi matanya, dan meskipun wajahnya tersembunyi di balik topengnya, ekspresinya jelas dingin. Bicaralah, apa yang telah kau lakukan pada gunung petir? Gunung petir apa? Teriak iblis itu dengan kesal dan bingung. Pada saat ini, pedang petir berat tiba-tiba bergerak waspada saat dia muncul tepat di depan iblis ini. Matanya terbuka lebar. Pedang ungu, apa yang kau lakukan di sini? Iblis itu, yang memang pedang ungu, juga seorang kultivator petir, langsung menangis.